Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Khairan Permana dari kelas 12 Bahasa. Pada video ini saya ingin menampilkan sebuah presentasi, yaitu materi menikmati novel. Materinya ada apa saja? Yang pertama yaitu analisis isi dan kebahasan novel. Kedua, menyajikan interpretasi terhadap pandangan pengarang. Ketiga, merancang novel. Pertama, analisis isi dan kebahasan novel. Dalam novel itu terdiri dari tema, alur, penokohan, latar, amanat, dan sudut pandang. Tema itu ide utama cerita. Jadi berdasarkan cerita atau ide utama, pengarang akan mengembangkan cerita. Jadi suatu novel akan terdapat satu tema pokok dan subtema. Jadi ada tema utama yang besar dan subtema yang kecil yang menjelaskan tema utama tersebut. Kemudian alur. Alur ini adalah urutan peristiwa yang terjadi dalam novel tersebut. Alur ini terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, yaitu alur yang menceritakan tahapan cerita dari awal sampai akhir. Kedua, ada alur mundur. Alur mundur ini disusun dengan mendahulukan tahap penyelesaian, disusul dengan tahap-tahap lain yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang mendahului. Yang ketiga, alur gabungan, yaitu alur campuran alur maju dan alur mundur. Alur ini merupakan perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Misalnya susunan penyajian peristiwa diawali dengan puncak ketegangan, dilanjutkan dengan perkenalan, dan diakhiri dengan penyelesaian. Berikut ini tahap-tahap alur dalam karya sastra. Yang pertama, abstrak. Bagian ini merupakan ringkasan atau inti cerita. Abstrak pada sebuah teks cerita fiksi bersifat opsional, yaitu boleh ada, boleh tidak. Yang kedua, orientasi. Bagian ini berisi pengenalan cerita yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadi peristiwa dalam cerita. Ketiga, itu komplikasi. Komplikasi yaitu kerumitan masalah yang bermunculan pada jalannya cerita. Kemudian klimaks yaitu konflik yang mengarah pada klimaks atau penyelesaian masalah. Resolusi. Bagian resolusi merupakan penyelesaian atau akhir dari bagian konflik yang dialami tokoh. Resolusi tidak berarti konflik berakhir dengan cara yang baik, bisa saja bad ending atau akhir yang buruk. Resolusi lebih merujuk pada berakhirnya konflik dalam cerita yang berarti kekalahan ataupun yang dikehendaki pengarang. Koda, itu resolusi yang berkaitan dengan koda. Ada yang juga dengan istilah reorientasi. Koda merupakan nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca dari sebuah teks. Sama halnya dengan tahapan abstrak, koda bersifat opsional. Kemudian penokohan. Penokohan ini adalah cara pengarang menggambarkan karakter dari masing-masing tokohnya. Pengarang juga dapat menggambarkan pelaku secara langsung ditulis dalam teks maupun tidak langsung melalui perilaku yang disebutkan oleh pengarang. Kemudian ada latar. Latar ini kurang lebih mirip seperti prinsip sejarah, yaitu terdapat waktu, terdapat ruang, dan terdapat pelaku. Latar waktu itu berkaitan dengan waktu, seperti pagi, siang, sore, jam, kapan. Kemudian latar tempat, yaitu tempat di mana sebuah alur terjadi. Ketiga yaitu suasana, latar suasana, yaitu seperti suasana sedih, suasana gembira, takut, dan suasana peperangan. Jadi latar waktu, tempat, juga suasana itu dapat menghidupkan cerita. Kemudian amanat. Amanat ialah pesan yang disampaikan oleh pengarang pada pembaca. Terakhir, ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang memposisikan dirinya dalam menyampaikan cerita. Semisal, kata dia itu adalah sudut pandang persona ketiga. Dia sebagai pengarang memposisikan dirinya sebagai orang yang berada di luar cerita dengan menggunakan tokoh cerita dengan penyebutan nama atau kata ganti seperti dia. Sudut pandang persona pertama aku, pengarang menggunakan kata aku, yaitu mengisahkan hidupnya. Nama si aku hanya akan terlihat ketika ada tokoh lain yang menyebutkannya. Sudut pandang campuran. Sudut pandang ini merupakan sudut pandang campuran dia dan aku. Jadi dia campuran dari kedua sudut pandang yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada analisis kebahasaan dalam novel, yaitu ada idiom, gaya bahasa, majas pertentangan, majas pertautan, majas penegasan, dan tautologi. Idiom yaitu
adalah makna yang terdapat pada kelompok kata tertentu yang tidak dapat ditelusuri asal-usul kemunculannya. Jadi makna ini bersifat kiasan. Kemudian ada gaya bahasa. Itu gaya bahasa atau majas adalah bahasa kias dan indah yang digunakan untuk mempercantik susunan kalimat, yang dipergunakan untuk tujuan menimbulkan kesan imajinatif serta mampu menciptakan efek-efek tertentu baik itu melalui lisan atau tertulis untuk pembaca dan pendengarnya. Pertama ada majas perbandingan, itu meliputi asosiasi, personifikasi, metafora, dan alegori. Asosiasi adalah perbandingan dua hal yang hakikatnya berbeda tetapi dianggap sama. Majas ini ditandai oleh penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, dan seperti. Kemudian ada metafora, yaitu majas perbandingan yang diungkapkan secara singkat dan padat. Kemudian personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa, seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. D. Alegori adalah majas perbandingan yang bertautan satu dengan yang lainnya dalam kesatuan yang utuh. Selanjutnya, majas pertentangan. Itu meliputi hiperbola, litotes, ironi, dan sinisme. Hiperbola itu majas yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan dengan maksud untuk memperhebat, meningkatkan kesan, dan daya pengaruh. Litotes adalah majas yang ditujukan untuk mengurangi atau mengecilkan kenyataan sebenarnya. Tujuannya antara lain untuk merendahkan diri. Ironi yaitu majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud untuk menyindir atau mengolok-olok. Sinisme adalah majas yang menyatakan sindiran secara langsung. Selanjutnya ada majas pertautan. Majas pertautan meliputi dari metonimia, sinekdok, alusi, eufisme, elipsis, dan inversi. Metonimia adalah majas yang memakai nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, barang, atau hal lainnya sebagai penggantinya. Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatnya jika yang kita dimaksudkan adalah ciptaan atau buatannya. Sinekdok adalah majas yang menyebutkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhannya atau sebaliknya. Sinekdok terbagi jadi dua, yaitu pars pro toto. Majas ini diartikan sebagian untuk seluruhnya, yaitu menyebutkan sebagian dari suatu benda untuk benda itu secara keseluruhan. Dua totem pro parte diartikan seluruhnya untuk sebagian, yaitu menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Eufisme adalah majas yang mempergunakan kata-kata atau ungkapan halus untuk menggantikan acuan-acuan yang dirasakan menghina, menyinggung perasaan, atau tidak menyenangkan. Selanjutnya ada majas penegasan, yaitu pleonasme, repetisi, paralelisme, dan tautologi. Pleonasme ialah majas yang menggunakan kata-kata secara berlebihan dengan maksud menegaskan arti suatu kata. Repetisi, majas perulangan kata-kata sebagai penegasan. Paralelisme, yaitu majas perulangan yang biasanya ada di dalam puisi. Tautologi, majas penegasan dengan mengulang beberapa kali sebuah kata dalam sebuah kalimat dengan maksud menegaskan. Kadang pengulangan itu menggunakan kata bersinonim. Selanjutnya, menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Itu pertama, ada nilai agama. Jadi nilai agama ini ialah nilai dalam novel yang berkaitan dengan agama atau keyakinan yang diceritakan atau dibawakan oleh pengarang pada novel tersebut. Kemudian ada nilai sosial, yaitu nilai yang bisa kita pahami dari interaksi tokoh dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi interaksi tokoh utama dengan lingkungan masyarakatnya kita ambil makna dan kita petik sebagai pelajaran kita bermasyarakat selanjutnya. Kemudian ada nilai moral. Nilai moral itu nilai tentang baik dan buruk berkaitan dengan akhlak atau sikap, perbuatan, kewajiban, dan lain sebagainya. Kemudian nilai budaya, itu nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi suatu masyarakat yang diceritakan atau dibawakan oleh novel yang dibuat oleh seorang pengarang. Kemudian yaitu merancang novel. Pertama, menemukan ide cerita. Kedua, membangun cerita. Ketiga, merancang isi novel. Sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.